saya Siti Nur Anissa Arwis dengan NIM P23023 semester 3 dari Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Elsa Alia, NIM P23004 semester 3. Tujuan kami di sini untuk menjelaskan materi tentang anatomi sistem kardiovaskuler respirasi. Adapun isi materinya, yang pertama, pengertian respirasi, yang kedua, jenis-jenis respirasi, yang ketiga, fungsi sistem respirasi, yang keempat, organ pada sistem respirasi, yang kelima, proses respirasi, yang keenam, penyakit pada sistem respirasi. Yang pertama, pengertian respirasi. Respirasi adalah proses di mana organisme mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Proses ini terjadi pada tingkat seluler dan merupakan bagian integral dari metabolisme yang memungkinkan sel-sel untuk menghasilkan energi. Yang kedua, jenis-jenis respirasi. Jenis-jenis respirasi ada 3, yaitu yang pertama, respirasi aerobik, melibatkan menggunakan oksigen untuk memecah glukosa dan menghasilkan energi atau ATP. Produk sampingan dari proses ini adalah karbon dioksida dan air. Contohnya seperti respirasi pada manusia dan hewan. Yang kedua, respirasi anaerobik, terjadi tanpa kehadiran oksigen, menghiasi ikan energi dengan memecah glukosa melalui proses fermentasi. Produk sampingan dapat berupa alkohol atau pada ragi atau asam laknat pada otot manusia saat kekurangan oksigen. Yang terakhir, respirasi seluler. Respirasi seluler, proses di mana sel-sel mengubah glukosa menjadi energi melalui serangkaian reaksi kimia. Terdiri dari 3 tahap utama, glikolisis, siklus asam sitrat atau Krebs, dan rantai transport elektron. Yang ketiga, fungsi respirasi. Yang pertama, pertukaran gas. Yang kedua, regulasi pH darah. Yang ketiga, penyaringan dan perlindungan. Yang keempat, pengaturan suhu dan kelembapan udara. Yang kelima, produksi suara. Yang keenam, partisipasi dalam metabolisme. Yang keempat, organ pada sistem respirasi. Yang pertama, melalui hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran masuk pertama bagi udara. Hidung juga menyaring dan memaksimalkan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru. Kemudian melalui faring atau tenggorokan. Faring merupakan saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke laring. Faring berfungsi sebagai jalur untuk udara dan makanan, serta membantu dalam proses suara. Kemudian setelah ke faring, kemudian ke laring atau kotak suara. Laring adalah terletak di bawah faring. Laring berfungsi sebagai penghasil suara dan melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing dengan menutup saat menelan. Setelah ke laring, kemudian ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan tabung yang menghubungkan laring ke bronkus. Trakea dilapisi oleh silia dan mukosa yang membantu menyaring partikel dari udara. Bronkus. Trakea bercabang menjadi 2 bronkus utama yang menuju ke masing-masing paru-paru. Bronkus lebih lanjut bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil, paru-paru. Organ utama dalam sistem respirasi terdiri dari lobus kanan dan kiri. Paru-paru bertanggung jawab untuk pertukaran gas di alveoli, di mana oksigen diserap ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Alveoli, struktur kecil berbentuk kantong di dalam paru-paru tempat pertukaran gas terjadi. Dinding alveoli sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah, memungkinkan difusi gas secara efisien. Yang diaprak, otot besar yang terletak di bawah paru-paru berperan penting dalam proses pernapasan dengan mengatur volume rongga dada saat berkontraksi dan relaksasi. Proses respirasi. Yang pertama, ventilasi pernapasan. Proses ini melibatkan pengambilan udara ke dalam paru-paru, inhalasi, dan pengeluaran udara dari paru-paru, eksalasi. Ventilasi memastikan bahwa oksigen masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang kedua, pertukaran gas di paru-paru. Setelah udara masuk ke alveoli, oksigen berdifusi dari alveoli ke dalam kapiler darah.
sementara karbon dioksida berdifusi dari darah ke alveoli untuk dikeluarkan saat bernapas. Proses ini terjadi melalui membran tipis alveoli yang memungkinkan pertukaran gas secara efisien. Kemudian melalui transportasi gas, oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam sel darah merah diangkut ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Karbon dioksida, hasil sampingan dari metabolisme sel, juga diangkut kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Kemudian respirasi seluler. Di tingkat sel, oksigen digunakan dalam proses respirasi aerob untuk memecah glukosa menjadi energi ATP. Melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi di mitokondria, proses ini menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan. Kemudian pengeluaran karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi seluler dibawa kembali ke paru-paru melalui aliran darah. Kemudian dikeluarkan dari tubuh saat melakukan ekshalasi. Asma, penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas, menyebabkan kesulitan bernapas, batuk, dan menge. Serangan asma dapat dipicu oleh alergi polusi udara atau infeksi, alergi pernapasan, reaksi alergi terhadap alergen seperti debu, serbuk, sari, atau bulu hewan peliharaan yang dapat menyebabkan gejala seperti bersin, hidung tersumbat, dan kesulitan bernapas. Penyakit paru obstruktif kronis merupakan kelompok penyakit yang mencakup bronkitis kronis dan emfisema. Penyakit ini ditandai dengan penyempitan saluran napas yang mengakibatkan kesulitan bernapas, batuk berkepanjangan, dan produksi lendir berlebihan. Penyebab utama PPOK adalah merokok. Pneumonia, infeksi pada paru-paru yang menyebabkan peradangan pada alveoli. Pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur dan gejala meliputi batuk, demam, sesak napas, dan nyeri dada. Tuberkulosis atau TB, infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TB biasanya menyerang paru-paru tetapi dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Gejala termasuk batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, demam, dan keringat malam. Penyakit paru interstisial, kelompok penyakit yang menyebabkan peradangan dan jaringan parut pada jaringan paru-paru interstitium. Penyebabnya biasa bervariasi termasuk paparan zat berbahaya atau penyakit autoimun. Kanker paru, pertumbuhan sel kanker di paru-paru yang dapat disebabkan oleh merokok, paparan bahan kimia berbahaya, atau faktor genetik. Gejala kanker paru-paru dapat mencakup batuk berdarah, nyeri dada, sesak napas, dan penurunan berat badan. Sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS, kondisi serius yang terjadi ketika cairan mengumpul di alveoli akibat peradangan. ARDS seringkali disebabkan oleh infeksi serius atau cedera paru-paru dan dapat mengancam jiwa.